Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlina Putri dengan NIM 24129. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas review artikel saya yang berjudul Analisis User Interface untuk mengetahui tren produk di toko online. Untuk latar belakangnya, perkembangan pesat bisnis online shop di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang besar, di mana banyak toko online gagal bertahan karena tidak mampu menyesuaikan produk yang dijual dengan tren konsumen yang berubah-ubah setiap saat. Oleh sebab itu, diperlukan metode analisis yang mampu membaca kaitan antara produk yang ditawarkan dengan harga yang telah ditentukan. Analisis korespondensi dipilih dalam penelitian ini karena mampu memetakan hubungan antara variabel kategorik sehingga pengelola toko online dapat mengetahui jenis produk yang paling laris di pasaran. Analisis penggunaan analisis korespondensi ini yang pertama dapat menghubungkan variabel kategori seperti jenis atasan dengan harga, dan yang kedua memberikan gambaran yang visual pola keterkaitan antara kategori sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga, lebih efektif daripada tabulasi sederhana karena menunjukkan asosiasi antar variabel. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan analisis korespondensi yang diawali dengan pembentukan tabel kontingensi dari hasil web scraping di Shopee, yang dimana variabel penelitian ini yang digunakan yaitu yang pertama pada variabel baris jenis atasan seperti kemeja, tunik, blus, sweater, dan dress. Dan untuk variabel kolomnya ya ini untuk harga produk, di mana untuk harga produk ini mempunyai harga sekisaran kurang dari 100, 100 sampai 500, 100 sampai sejuta, sejuta sampai 500, dan 500, mohon maaf, sejuta sampai 500, 5 juta, dan 5 juta sampai 10 juta. Untuk hasil datanya, yang pertama pada koresponden tabel. Eh, Untuk pada tabel ini yang didominasi oleh sweater dengan harga kurang dari 100 sebanyak 68. Selanjutnya disusul oleh tunik yang didominasi dengan harga 1 juta sampai 5 juta sebanyak 34. Dan selanjutnya yang didominasi oleh dress sebanyak 32 dengan harga 1 juta sampai 5 juta. Untuk row profil yang dimana memiliki nilai yang paling tinggi yakni yang didominasi oleh sweater dengan nilai 0,971 atau 971% dengan harga kurang dari 100. Lalu disusul oleh dress yang didominasi dari harga 1 juta sampai 5 juta yang mempunyai hasil 0,485 atau 485%. Selanjutnya disusul oleh kemeja dengan harga kurang dari 100 sebanyak 0,352 atau 352%. Selanjutnya pada kolom profil. Untuk kolom profilnya ini yang dimana yang didominasi oleh sweater sebanyak yang didominasi sweater dengan harga kurang dari 100%, kurang dari 100.000 sebanyak 0,496 atau 496%. Selanjutnya disusul oleh, mohon maaf, untuk yang data yang paling tinggi itu didominasi oleh tunik yang mempunyai harga 5 juta sampai 10 juta dengan hasil 0,618 atau 618%. Lalu baru disusul oleh
Sweater yang mempunyai harga kurang dari 100 dan mempunyai hasil, sebanyak 0,496 atau 496%. Selanjutnya disusun oleh, dress dengan harga 1 juta sampai 5 juta yang mempunyai hasil, en mohon maaf eee, bukan dress tapi tunik dengan harga yang didominasi dengan harga 1 juta sampai 5 juta yang diperoleh sebanyak 0,410 atau 410%. Selanjutnya untuk summary, di mana pada nilai summary ini menghasilkan nilai SIG yang kurang dari 0,5, di sini hasilnya 0,00, di mana data ini has signifikan. Dan untuk, eee, equantable yang paling besar ya ini, di dimension 3 sebanyak maaf, di dimension 4 sebanyak 1.000 atau 1,0000. Selanjutnya overall points, di mana pada overall points ini terdapat 2 dimension. Eee, yang paling tinggi pad pada tabel ini yaitu di dimension 1 pada sweater yang mempunyai hasil sebanyak 0,63% atau 634 oh, mohon maaf, 0,634 atau 6,34%. Selanjutnya untuk overview column points yang di mana di sini juga mempunyai nilai 2 dimension, eee, untuk nilai yang paling tinggi ya ini berada di, harga 100.000 sampai 500.000 yang mempunyai data sebanyak 6,77% atau 0,677. Selanjutnya ini untuk, diagramnya, yang di mana untuk harga tunik berkaitan dengan harga 5 juta sampai 10 juta dan berkaitan juga dengan harga 500 sampai 10 juta sampai 1 juta. Selanjutnya tunik juga berkaitan dengan dress, yang di mana dress ini yang berdekatan dengan harga 1 juta sampai 5 juta. Untuk kelebihan dan kekurangan pada artikel ini, yang pertama kelebihan, jurnal ini menggunakan metode analisis korespondensi yang tepat untuk melihat hubungan antar jenis atasan wanita dengan kategori harga, yang di mana hasilnya divisualisasikan dalam bentuk scatter plot sehingga mudah dipahami, dan uji chi-square juga yang signifikan dengan nilai 0,00, yang di mana hal itu kurang dari 0,5, jadi bisa dikatakan data ini signifikan, yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu valid. Data yang digunakan cukup besar sehingga analisisnya dapat mewakili kondisi di lapangan. Untuk kekurangannya yaitu interpretasi artikel tidak sepenuhnya sesuai dengan data, karena sweater tersebut produk paling laris padahal hasil PSPSS didominasi sweater justru di harga rendah, karena analisis dimensi dan posisi titik berada pada scatter plot kurang dibahas sehingga makna kedekatan antara produk tidak tergali. Penelitian juga terbatas tanya pada satu variabel harga dan belum mempertimbangkan faktor lain seperti rating, ulasan, atau jumlah penjualan. Selain itu, implikasi hasil terhadap strategi bisnis sehari-hari kurang dijelaskan secara mendetail. Untuk pelajaran yang didapat pada artikel ini yang di mana analisis korespondensi terbukti sebagai metode yang efektif untuk memahami hubungan antara jenis produk dengan kategori harga. Metode ini mampu menampilkan data yang bentuk grafik 2 dimensi yang mudah dimengerti, sehingga mempermudah interpretasi pola
kaitan antar produk. Dari analisis ini dapat dipelajari bahwa setiap jenis atasan wanita memiliki kecenderungan harga tertentu. Misalnya, dress cenderung pada harga yang menengah hingga tinggi, sedangkan sweater lebih sering pada harga rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemetaan data kategori untuk membantu pelaku usaha untuk mengenali posisi produknya di pasar. Untuk rekomendasinya, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti jumlah penjualan, rating konsumen, dan goresan produk agar analisis lebih komprehensif. Visualisasi juga sebaiknya dilengkapi dengan interpretasi, dimensi, dan kedekatan antar titik scatter plot sehingga hubungan lebih jelas. Selain itu, hasil analisis perlu dihubungkan langsung dengan strategi bisnis, misalnya menentukan produk premium atau produk massal, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada analisis statistik, tapi juga bermanfaat pada praktis bagi pengelola toko online. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.